warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan materi pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas materi wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda, materi kelas 10 SMA semester 1. Bersama saya Marsudi, sarjana pendidikan dari SMA Negeri 1 Mentaya Hilir Selatan. Kita akan membahas mengawali dengan karakteristik kewirausahaan. Wirausaha menurut asal katanya terdiri atas kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Usaha berarti perbuatan, amal, atau bekerja dan berbuat sesuatu. Pengertian wirausaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, termasuk mengatur permodalan operasinya serta memasarkannya. Pelaku wirausaha itu dikenal juga dengan sebutan wirausahawan atau entrepreneur. Adalah seseorang yang memiliki kualitas jiwa kepemimpinan dan inovator pemikiran dalam melaksanakan usaha. Entrepreneur dapat diartikan juga sebagai seorang yang mampu mewujudkan ide ke dalam suatu inovasi yang sukses. Kewirausahaan atau entrepreneurship memiliki pengertian yang lebih luas dari itu sebenarnya. Menurut keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, kewirausahaan itu adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya untuk mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik atau untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada itu. Sementara entrepreneurship adalah sikap dan perilaku yang melibatkan keberanian, mengambil risiko, kemampuan berpikir, kreatif, dan inovatif. Nah, sifat-sifat seorang wirausahawan itu ada 6. Yang pertama adalah percaya diri, berorientasi kepada tugas dan hasil, kemudian berani mengambil risiko, kepemimpinan, kemudian keorisinalitasan atau keaslian, dan juga berorientasi kepada masa depan. Nah, terkait dengan sifat yang pertama yaitu percaya diri. Kepercayaan diri merupakan panduan sikap dan keyakinan seorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan yang bersifat internal, sangat relatif dan dinamis, dan banyak ditentukan oleh kemampuannya untuk memulai, melaksanakan, dan menyelesaikan sesuatu pekerjaan itu. Kepercayaan diri akan mempengaruhi gagasan, karsa, inisiatif, kreativitas, keberanian, ketekunan, semangat kerja, dan kegairahan dalam berkarya. Kunci keberhasilannya adalah dalam bisnis itu adalah untuk memahami diri sendiri. Karena itu, seorang wirausaha itu sukses. Seorang wirausahawan yang sukses itu adalah wirausaha yang mandiri dan percaya diri. Terkait dengan sifat yang kedua yaitu berorientasi pada tugas dan hasil, seorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan, dan kerja keras. Dalam berwirausahaan, peluang hanya diperoleh apabila ada inisiatif. Perilaku inisiatif biasanya diperoleh melalui pengalaman, dan pengembangannya diperoleh dengan cara disiplin diri, berpikir kritis, tanggap, bergairah, dan semangat berprestasi. Kemudian terkait dengan berani mengambil risiko, di mana salah satu hal penting dalam memulai berbuat sesuatu yang baru itu adalah berani mengambil risiko untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan orang lain. Inovasi atau kebaruan tidak akan muncul jika kita melakukan hal-hal yang sudah dilakukan orang lain dan tidak berani melakukan hal yang belum pernah kita lakukan. Wirausahawan adalah orang-orang yang lebih menyukai usaha-usaha yang lebih menantang untuk mencapai kesuksesan atau kegagalan daripada usaha yang kurang menantang. Wirausahawan menghindari suatu situasi risiko yang rendah karena tidak ada tantangan dan menjauhi suatu risiko yang tinggi karena ingin berhasil. Pada situasi ini tentu ada dua alternatif yang harus dipilih, yaitu alternatif yang menanggung risiko atau alternatif yang konservatif. Terkait dengan kepemimpinan itu adalah sikap yang dimiliki oleh seseorang pemimpin, diantaranya memiliki visi yang jelas, memiliki integritas dan kejujuran, mampu berkomunikasi dengan baik, menjadi teladan, rendah hati, mau mendengar, mampu memotivasi orang lain untuk melakukan tugasnya, dan berlaku adil. Seorang wirausahawan itu harus memiliki sikap kepemimpinan ini.
sikap kepemimpinan, kepelaporan, dan keteladanan. Ia selalu menampilkan produk atau jasa baru yang berbeda sehingga ia menjadi pelopor baik dalam proses produksi maupun pemasaran, dan selalu memanfaatkan perbedaan sebagai sesuatu yang menambah nilai. Kemudian terkait dengan keaslian. Keaslian ide itu penting. Gagasan, pemikiran, dan keputusan dapat diperoleh dengan keluasan wawasan dan kemampuan berpikir kreatif serta melihat peluang yang ada. Orisinalitas ini muncul tentu dari kemampuan untuk selalu menuangkan imajinasi dalam pekerjaannya, keinginannya tampil beda atau selalu memanfaatkan perbedaan, memiliki sikap mental yang positif dan daya pikir kreatif. Karya orisinal ini juga hanya dapat dihasilkan oleh wirausahawan yang memiliki keahlian di bidangnya serta rajin mencoba hal-hal yang baru yang inovatif. Nah, terkait berorientasi ke masa depan, ya, masa depan tuh memiliki berbagai peluang dan tantangan yang berbeda saat ini. Seseorang dengan kewirausahaan itu yang berani melihat peluang dan tantangan tidak hanya di saat ini, melainkan juga melihat di masa depan. Nah, selanjutnya, salah satu indikator atau tanda seseorang itu memiliki entrepreneurship atau jiwa kewirausahaan adalah mampu membuat usaha bisnis sendiri, menjadi wirausahawan, di mana keberhasilan wirausahawan adalah saat usahanya dapat menghasilkan keuntungan atau laba, mampu memperkerjakan banyak orang, memberikan bagi lingkungan sekitarnya, ya, kemudian serta dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negaranya. Nah, faktor-faktor penyebab keberhasilan wirausahawan biasanya erat kaitannya dengan hal sebagai berikut, misalnya jujur terhadap diri sendiri, kemudian disiplin dan berani berbuat karena memiliki potensi, bakat, pengalaman, dan pengetahuan pada bidang bisnis. Dan yang ketiga adalah dapat melaksanakan prinsip-prinsip manajemen yang baik. Kemudian, selain itu, yang menjadi modal utama untuk meraih keberhasilan dipengaruhi oleh hal berikut, misalnya tentang pola pikir. Yang pertama, pola pikir yang mengarah pada sikap dan kemampuan untuk sukses, kepribadian yang kuat untuk sukses, kecakapan dalam mengelola usaha untuk sukses, menerapkan manajemen usaha yang baik, berani menanggung risiko dalam usaha atau bisnis, serta secara singkat sebenarnya keberhasilan usaha atau bisnis wirausahawan itu dalam mengelola usahanya itu dapat diidentifikasi pada hal berikut, misalnya sikap dan kemampuan serta tindakan nyata, keberanian untuk berinisiatif, kecakapan dan keahlian sesuai dengan bidang usahanya dan pengalaman dan pendidikannya. Kemudian kegagalannya seperti apa? Beberapa alasan kelemahan dalam usaha atau bisnis secara umum itu ada beberapa. Di antaranya begini: bahkan jarang mempunyai perencanaan yang tertulis, ya, tidak memiliki pendidikan yang relevan, tidak berorientasi pada masa depan, kurang spesifikasi, jarang mengadakan inovasi, tanpa pembukuan yang teratur, ya, tidak mengadakan analisis pasar, kurang pengetahuan hukum dan peraturan, termasuk juga kurang dalam mempelajari ilmu modern, dan cepat puas diri. Itu salah satu ciri dari kegagalan seorang wirausahawan itu. Nah, sedangkan beberapa hal yang dapat menyebabkan kegagalan dalam wirausaha secara lain, ya contohnya nih, tidak ada perencanaan yang kurang matang, bakat tidak cocok, kurang pengalaman, tidak mempunyai semangat berwirausaha, kurang modal, lemahnya pemasaran, termasuk juga tidak mempunyai etos kerja yang tinggi. Nah, dalam kenyataannya, ternyata keberhasilan seorang wirausahawan tidak mutlak tergantung pada pendidikan yang mereka miliki, tapi justru tergantung pada kemauan dan keberanian mereka dalam memulai dan menjalankan usahanya. Terbukti, banyak wirausahawan itu yang berpendidikan rendah tetapi sukses dalam berwirausaha. Akan tetapi, hal ini bukan berarti pendidikan yang dimiliki seorang itu tidak memiliki andil dalam keberhasilan usaha seorang. Nah, mungkin itu materi tentang bagian ini tentang karakteristik seorang wirausahawan ini, dan kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Moga-moga materi bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.